Terjebak satu malam yang indah. Bab 058. Tok, tok, tok. Ketukan dari arah pintu menghentikan kalimat Ernia. Wanita itu kembali menghela nafasnya berat. Lantas berjalan menuju pintu, dan membukanya. "Bu, ada yang mencari," ujar salah satu pelayan yang bertugas. Ernia mengerutkan keningnya, seraya menatap ke arah yang ditunjuk oleh pelayan tersebut. Dadanya kembali berdebar-debar saat melihat sosok Awan. Gelek, sulit sekali. Ernia menelan ludahnya sendiri. "Mas," lirihnya, dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Awan tersenyum, saat Ernia menyapanya dengan begitu lirih. Kek Bara menyusul keluar, dan tersenyum rikoh saat melihat sosok Awan. Dengan penuh hormat Awan menyalami Kek Bara. Dan kemudian keduanya saling berpelukan sesaat. "Mana keluargamu, Nak?" Kakek belum sempat bertemu mereka. "Ayo, Kuma, kita temui mereka," ujar Kakek Bara. "Iya, itu maksud dan tujuan saya ke sini, Kek. Mau mengajak Kuma untuk bertemu Om dan Tante saya, sekaligus adik-adik sepupu saya," balas Awan dengan wajah antusias. Ernia menahan malu juga panik. Entah, setiap kali harus bertatap muka dengan pria itu. Hatinya seolah sedang berolahraga. Bahkan nafasnya ngos-ngosan dengan keringat dingin yang memenuhi tubuhnya. Kek Bara menautkan tangannya dengan tangan Ernia. Lantas menuntun dan mengajaknya berjalan beriringan dengan Awan. Ernia banyak diam, sebab Kek Bara yang lebih banyak mengajak Awan mengobrol ini dan itu. Hingga saat mereka keluar lift, dan Awan mengajak Kek Bara dan Ernia ke ruang khusus yang telah disiapkan untuk mereka atas. Petunjuk dari pelayan yang bertugas. "Silahkan, Kek." Awan membukakan pintu, mempersilahkan kakek dan cucunya masuk ke dalam ruangan tersebut. Ernia tercengang setelah dia masuk, dan duduk di sebelah sang kakek. Lantas mengangkat kepalanya, dan menatap pria yang ada di hadapannya. "Rangga." Rangga tersenyum getir, saat Ernia menyebut namanya dengan begitu lirih. Luka yang dia coba pupuskan selama setahun ini seolah benar-benar ambyar. Terlebih, saat tatapannya bertabrakan dengan manik sang kakak sepupunya, Awan. Perlahan dan erat, Rangga menutup kedua matanya seraya menghela nafasnya berat. Sekejap, lalu membuka dan tersenyum lebar pada sang kakak. "Ga," lirih Awan. Pria itu masih terus menatap adik sepupunya, lantas beralih ke Ernia yang masih terkejut saat melihat keberadaan Rangga. "Kalian, ini mama sama papaku. Yang itu, adik aku, namanya Dila. Dan Mas Awan, saudara sepupuku. Kami, kakak adik. Semoga, ke depan kita bisa jadi ipar yang baik, ya," ujar Rangga. Setelah dia berpikir sejenak akan berkata apa untuk menghilangkan rasa penasaran Awan. "Tidak. Apa Ernia yang kamu ceritakan itu adalah wanita ini, Ga?" sanggah Awan. Dengan kening berkerut dan hati yang tak enak sekali rasanya. Rangga tertawa lirih, seraya menatap sekeliling. Berharap semua tatapan mata dari keluarga dan kakek Ernia beralih dan tak lagi menatapnya penuh intimidasi. Awan berjalan cepat mendekatinya, dan merangkul bahu Rangga erat. "Dari tawamu, Mas tahu, wanita yang kamu katakan tidak ada duplikatnya adalah Ernia ini. Iya, kan?" Sekali lagi Awan menegaskan pertanyaannya pada Rangga. "Sudah Mas. Aku sudah melupakan perasaanku padanya." Ernia juga menolak ajakan Aruf kok. "Iya, kan sahut Rangga lirik, seraya menatap Ernia sekilas. Sementara wanita itu masih mematung di tempatnya. Lalu Daniel dan istrinya juga Dila
Menatap penuh tanya pada Rangga dan Awan. Kini Awan ingin meminta penjelasan dari wanita yang sejak tadi menatap lekat. Rangga. Ernia menarik nafasnya dalam-dalam, dan membuangnya perlahan. Lantas menatap sang kakek. Kakek bara mengerjap, dan menepuk bahu Ernia lembut. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua jadi salah tingkah dan membingungkan begini? Katanya kamu mau mengenalkan wanita yang ingin kamu nikahi, Wan. Seloroh Om Daniel bertanya pada Awan. Awan masih menatap sepupunya dengan perasaan yang entah bagaimana. Sementara Rangga tersenyum getir, mendapatkan tatapan teduh dari sang kakak. Mas, kamu lebih berhak mendapatkan Ernia. Rangga berkata seolah hatinya begitu kuat menerima kenyataan ini. Aku tidak salah, bukan? Kalau berkata Ernia memang patut diperjuangkan. Jadi, wanita sebaik Ernia memang lebih pantas memiliki pendamping sehebat Mas Awan. Jangan pikirkan perasaanku, aku baik-baik saja, Mas. Apa maksudnya, Rangga? Apa janda yang kamu maksud itu adik ipar Awan? Sela istri Daniel. Rangga tertawa lirih, membuat Awan meneguk salivanya berat. Sementara Ernia hanya terdiam seraya menatap keduanya bergantian. Sementara Daniel dan istrinya saling tatap penuh tanya. Ernia ini dulu teman kuliah aku, Ma. Hahaha, kembangnya kampus dulu. Kalau sekarang, semakin bersinar dia. Rangga mencoba mengalihkan topik untuk menyamarkan rasa yang ada di dalam hatinya. Oh ya, apa dulu kita satu kampus? Lirih Ernia, yang akhirnya buka suara. Tuh, kan. Ernia itu dulu saking kalemnya. Sampai satu kampus saja dia nggak hafal. Kenapa? Sebab dia hanya fokus kuliah. Sudahlah, ayo bicarakan tanggal pernikahan kalian. Aku akan mengurusnya dengan sangat baik. Percayakan padaku, Mas, celetuk Rangga, yang lagi-lagi hanya menyamarkan perasaannya. Seraya menepuk tangan Awan yang masih bertengger di pundaknya. Pernikahan? Pernikahan siapa? Tanya Ernia. Lantas menoleh menatap sang kakek, yang justru mengedikkan bahunya, tanda tidak tahu apa-apa. Awan menarik nafasnya dalam-dalam. Lantas meremas lembut bahu Rangga. Lantas, kedua pria itu saling tatap sejenak. Meski Rangga mencoba tetap tersenyum, Awan tahu betapa hati adiknya itu sangat terluka. Bagaimana bisa mereka mencintai wanita yang sama? Sejujurnya, Awan juga terluka. Dia tidak bisa berbahagia di atas penderitaan adiknya sendiri. Dia pernah jatuh cinta, pernah menikah dan akhirnya kembali jatuh cinta dengan wanita lain sebab sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak, Rangga salah bicara. Aku hanya ingin kalian saling kenal. Mereka keluargaku satu-satunya. Ini adik sepupuku yang paling ganteng. Mereka berdua, orang tuaku, dan itu si bawel. Yang sangat aku sayangi, jelas Awan dengan tawa samar di wajahnya. Menunjukkan satu persatu keluarga yang dia miliki. Om, ini Ernia yang ingin Rangga nikahi. Dia janda, memang. Tapi, Om bisa lihat sendiri seperti apa dia. Om sama Tante jangan lihat gelar yang tersemat itu. Percayalah, pilihan Rangga itu sangat tepat. Sebab, Ernia adalah wanita baik-baik. Awan dengan kebesaran hatinya. Demi adik sepupunya. Dia justru memperkenalkan Ernia ke Om dan Tantenya. Sebagai calon wanita yang ingin sekali Rangga nikahi. Mas, apa-apaan sih? Mas bawa Ernia ke sini untuk Mas kenalkan ke kami dan ingin segera melamarnya. Kenapa jadi aku? Sangkal Rangga, yang merasa juga tak enak hati. Tidak, gak. Kamu benar. Ernia itu harus diperjuangkan. Mas, permisi, sepertinya kami salah waktu.
Ernia tiba-tiba berdiri dan meraih tangan sang kakek. Kami tidak berhak ikut campur urusan keluarga kalian. Terima kasih atas undangannya. Tante, Om, salam kenal. Nama saya Ernia. Semoga Om dan Tante serta keluarga bisa nyaman dan menikmati semua hidangan dan tempat yang kami sediakan. Permisi. Tante, Om, semuanya. Ada rangkaian acara adat yang belum kami laksanakan. Jadi, kami tinggal dulu. Silahkan beristirahat. Assalamualaikum, pamit Ernia. Setelah menekan rasa bingung dan syoknya sebab mengetahui antara Rangga dan Awan adalah saudara, Ernia tak bisa berada di antara mereka berdua. Sebab itu, Ernia membiarkan kedua saudara itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia juga butuh waktu sebentar untuk merenung, agar bisa memutuskan apa yang harus segera diambil, supaya masalah tak semakin merembet panjang. Ernia dan Kebara keluar dengan sopan dan hormat dari tempat itu, meninggalkan Awan dan Rangga yang akhirnya saling menghela nafasnya berat. Hening, suasana di ruangan itu kini sepi sepeninggal Ernia dan sang kakek. Awan, sejak kapan kamu jatuh cinta pada adik iparmu, itu? Tanya Daniel, setelah hampir 15 menit mereka dalam keheningan. Entah, Om. Kami sempat mendapatkan skandal yang membuat kehidupan Ernia menjanda. Berawal dari sebuah rasa tanggung jawab. Karena kesalahanku yang akhirnya membuatnya harus terluka. Aku ingin menikahinya kala itu. Tapi, dia menolak dan tetap setia. Menunggu sampai akta cerai dia dapatkan. Awan menceritakan semuanya, kecuali masalah fatal yang terjadi. Yang bagi Awan dan Ernia adalah aib. Hingga meninggalnya Gladys, juga tentang mimpinya akan Gladys. Rangga tercengang saat mendengar tentang mimpi tersebut. Dia justru merasa memang mereka berdua ditakdirkan untuk bersama. Daniel dan sang istri saling tatap. Tak bisa memutuskan apa yang terbaik bagi kedua putranya itu, yang terbelenggu dalam cinta satu wanita. Mereka menghela nafasnya panjang. Jadi, apa keputusan yang akan kamu ambil sekarang, Wan? Tanya Daniel kemudian. Aku yang akan melamar Ernia untuk Mas Awan, sahut Rangga mendahului, sebelum Awan menjawab pertanyaan sang ayah. Apa? Ga, jangan gila kamu. Sudahlah, Mas masih bisa cari wanita lain. Aku tidak bisa berbahagia di atas penderitaan adikku sendiri, sangga Awan dengan wajah memerah. Mas, bahkan Mas Awan jatuh cinta sejak lama. Dan perasaanku itu, baru kemarin banget. Lagi pula, Ernia itu sudah menolakku sejak awal aku mengajaknya ta'aruf. Akunya saja yang ngotot. Sudah tahu ditolak masih juga memaksa. Rangga dengan yakin mengatakan perasaan yang kini ada dalam hatinya. Tidak, aku tidak mau. Lebih baik kita sama-sama melupakan Ernia. Biarlah Ernia memilih pria lain. Jangan kita berdua. Aku tidak mau itu terjadi, sangkal Awan. Kekeh dengan keputusannya. Mas. Tidak, masih banyak wanita di dunia ini. Pasti masih ada Ernia lain yang lebih baik lagi. Tapi saudara, aku hanya punya kalian. Ada mantan istri, mantan kekasih, mantan sahabat. Tapi, mantan saudara tidak pernah ada. Jadi, persaudaraan itu lebih penting bagiku. Awan merangkul Rangga dengan penuh sayang. Lantas keduanya saling berpelukan dalam kasih. Daniel dan sang istri masih saling tatap penuh tanya dan bimbang. Sebab, mereka juga menyesal tak mencari tahu lebih dulu siapa wanita yang dicintai anak lelakinya. Jadi, apa keputusan kalian? Tanya Daniel sekali lagi. Awan dan Rangga saling diam dalam beberapa detik.
Lantas keduanya tertawa bersama, dan saling melemparkan tinju ke lengan lawan bicara mereka. Sementara itu, Ernia yang berjalan bersama sang kakek masih tersenyum hambar. Bagaimana bisa antara kakak dan adik sepupu itu bisa pernah melamarnya? Apa sepupunya Awan juga pernah melamarmu, Kuma? Kakek bara ini seperti memiliki indera keenam saja. Tahu apa yang sedang Ernia pikirkan? Membuat Ernia sontak tersentak kaget saat sang kakek bertanya hal yang sedang dia pikirkan. Hihihi, iya kek. Rangga pernah ngajakin ta'arufan dulu. Kamu juga menolaknya, bahkan sebelum menjalani ta'aruf. Balas kek bara cepat. Ernia mengangguk cepat dengan senyuman getir. Kek bara merangkul bahu cucunya itu. Lantas menghela nafasnya panjang. Boleh kakek kasih saran? Ujar kek bara kemudian. Hehem, boleh dong kek. Saran apa itu? Bukan tentang para lelaki itu, kan? Sahut Ernia kemudian. Kek bara tergelak saat Ernia kini menjawab pertanyaan yang memang hendak ia tanyakan. Kuma, kamu itu janda. Kakek tahu, kamu bukan wanita yang bertingkah dan aneh-aneh. Tapi, demi menjaga image kamu. Apalagi ada beberapa laki-laki yang sudah terang-terangan melamar kamu. Akan lebih baik, kalau kamu jatuhkan pada satu pilihan. Tapi tidak sekarang, Kek. Kuma masih makin cepat makin baik. Kecuali kamu sanggup berada dalam goa. Dan tak ada lagi yang bisa melihat kesendirianmu. Kakek bara menyela kalimat Ernia dengan cepat. Kek, fitnah akan menyebar, jika kamu terus begini Kuma. Dan akan lebih banyak lagi pria yang akan kamu sakiti. Jika kamu selalu menolak ajakan ta'aruf dari mereka. Padahal, niatan mereka baik. Ernia terdiam, saat dia melihat dari kejauhan sosok Riko dan ibunya sedang berjalan ke arah yang sama. Melihat Riko begitu elegan menggendong putranya. Hati Ernia merasa adem. Kabalnya refleks tersenyum, saat Riko menatapnya dan melempar senyum padanya. Hai mama, sapa Riko dengan sangat manis. Ernia menerima kinan dari gendongan Riko. Dan bocah itu enggan pergi dari pelukan sang papa. Membuat Ernia dan Nenti tertawa. Juga sang kakek. Dengan begitu cepat, Riko bisa menarik hati kinan. Dengan waktu yang begitu cepat. Mungkin ikatan batin antara ayah dan anak. Pikir Ernia. Wah, pesona papa ternyata lebih menggoda ya, Ki. Langsung lupa sama mama begini. Protes Ernia seraya tersenyum lebar. Kek bara menepuk bahu Ernia seraya meremasnya perlahan dan berbisik. Kode dari Ki, mau papa mamanya balikan. Ernia mendelik seketika. Dan lantas mencubit lengan sang kakek. Riko tersenyum. Sebab mendengar kalimat dari sang kakek. Amin, jerit hati Riko dengan berbunga-bunga. Kinan terus saja nemplok dalam pelukan Riko. Membuat Ernia, mau tak mau terus berada di dekat mantan suaminya itu. Dan memaksanya agar sedikit berbasa-basi ngobrol dengan sang mantan mertua. Ma, Dokter Rossana apa kabar? Dia masuk rumah sakit jiwa, depresi, sebab kekasih yang menghamilinya meninggal. Dan keluarganya nggak ada yang mau mengakui dan menerimanya. Astagfirullah. Kasian. Terus, bayinya bagaimana? Keluarga Ana akhirnya membuka hati. Dan sekarang Ana diurus oleh keluarganya. Dan bayinya dibawa keluarga laki-laki, jelas Mama Nenti. Sebab, Ana belum bisa diajak ngobrol dengan baik-baik. Dia bahkan tak mengenal siapapun. Yang dia panggil hanya kekasihnya yang meninggal itu, Imbuh Nenti. Ernia turut prihatin mendengar kabar itu. Kasihan sekali nasib dokter cantik itu. Kenapa semiris itu hidupnya? Ki.
Sebuah suara membuat semuanya menoleh dan melihat sosok yang memanggil nama Kinan. "Hail," sapa Riko dengan Riko, dan saling bersalaman dengan akrab. "Ayah." Suara Kinan kini terdengar fasih. "Iya, baru itu yang fasih dari kabal Kinan. Mama, Papa, dan Ayah." Kakek saja dia masih belum jelas berucap. Tapi sudah bisa dimengerti untuk panggilan. Seperti Tatek untuk kakek, Enek untuk nenek, Ed untuk tante. Riko tercengang saat Kinan memanggil dengan sebutan itu. Dia sontak menoleh ke arah Ernia dengan tatapan yang lekat penuh intimidasi. Wanita itu justru menatap Awan yang dengan gegas menggendong Kinan dan membuat bocah itu terkekeh dalam pelukannya. Kalian," ujar Riko sedikit berbisik ke mantan istrinya itu. "Apa?" sahut Ernia dengan kening berkerut. "Kamu, sama kakak ipar kamu?" tanya Riko sedikit gugup tak percaya.